Yesus menikah. Kok bisa ya? Bagaimana menurut kalian? Kata Ustadz dan Profesor. Mari kita cari. Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Merdeka, Isa dan Yesus Blogspot, aceh.co, Cahaya Iman, Cahaya Kebenaran Islam, Kompasiana, Facebook. Wow, artikel Kristen 1. Rata-rata Muslim yang banyak menyuarakan bahwa Yesus menikah. Mulai dari Saniu Munir, Kainama, Yonatan Nandar, dan satu lagi Kaf Media yang kontroversial. Mereka selalu mengutip tanpa mengoreksi, demi eksistensi tanpa menyaring informasi. Usia pernikahan laki-laki normal adalah 22 tahun paling tua. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Tuangin minyak harum, minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Itu sunnah semua Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang ditunda nikahnya. Sayyidina Nabi Isa alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah angkat dulu, Allah tarik dulu ketika mau disalib itu. Kejar itu sama pasukan Romawi. Mau disalib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Terus pimpinan orang yang mudak itu, yang nyari Nabi Isa itu tadinya anak buahnya, tadinya muridnya Nabi Isa, tadinya hawari Nabi Musa, Yanat di Bani Israel ini. Namanya Yudas. Yanat dia. Di sini biasanya Nabi Isa, hari Nabi Isa. Dekat banget, mau kepegang Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu si Yudas itu mukanya diganti jadi mukanya Nabi Isa. Kayak Nabi Isa, kaget dipegang langsung. Ketemu. Kata Yudas, anak bukan Isa. Salib udah, baku semua. Sembah habis itu. Gara-gara ngobat-ngobati ini bisa semuanya top. Wah ini bukan manusia, ini Tuhan. Matiin aja, bunuh aja terus kita sembah. Mau disembah dibunuh dulu kan kejam banget ya kan? Kata di dalam Al-Quran dikatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Nabi Isa itu disalib bohong, tidak seperti itu kata Allah Taala. Wa ma qataluhu, mereka itu tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan juga tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Allah menyamakan mukanya dengan orang yang tadi itu, yang tadinya pernah jadi muridnya Nabi Musa. Angkat sama Allah Ta'ala, belum kawin padahal Nabi Isa masih berumur. Di riwayat yang paling kuat mengatakan Nabi Isa ditarik itu umur 33 tahun. Jadi nanti Nabi Isa setelah turun di mana Radul Bayda perang Dajjal sama Dajjal, ya, apa namanya, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, dia kawin baru dakwah itu, ngurusin orang-orang Kristen yang mentuhankan dia. Dia mendakwai ba'dhum, sebagian dari orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani pada ngikut kembali. Salah. Ada bagian dari mereka yang tidak. Nah, dibiarkan. Dan dibunuh semua babi. Babi dibunuhin sama Nabi
Isa, lebih dihabisin di jagat ini sama Nabi Isa. Ini hadis sahih. Nah, jadi yang belum kawin Nabi ini cuma Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Lari lagi ke Baitul Muqaddas, sholat subuh bersama Imam Mahdi sebagai imam, begitu. Lalu kemudian Nabi Isa mengambil tumbak dan menumpak Dajjal, dan Dajjal itu mati seperti mentega yang kena pisau panas. Ces, gitu loh, ces, mati Dajjal. Dan kemudian selama 7 tahun wafatlah Imam Mahdi, dan Nabi Isa terus hidup mimpin umat Islam selama 40 tahun kata Nabi. Diangkatnya ketika usia 33 tahun. Ya, diangkat 33 tahun. Jadi Nabi termuda 30 tahun. Menikah, ya menikah dengan Magdalena, dan istrinya yang lain juga Maria. Punya anak belum? Belum sempat punya anak, tapi istrinya 2. Berapa? Aneh cuman bilang. Punya anak belum? Belum sempat punya anak. Mempunyai anak yang namanya Yustus. Punya anak belum? Belum sempat punya anak. Mempunyai anak yang namanya Yustus. Belum sempat. Mempunyai anak. Belum sempat. Mempunyai anak. Belum sempat. Nah, ini pendapat saya, ini adalah opini saya, ini adalah asumsi saya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau Anda masih tidak percaya, maka saya akan tunjukkan berdasarkan para ilmuwan yang meyakini bahwa Yesus telah menikah. Berikut ini video pendapat para ilmuwan terkait dengan pernikahan Yesus. Profesor Harvard berkata bahwa potongan papirus kuno membuat pernyataan tegas pertama bahwa Yesus menikah. Well, I think the fragment itself. Saya rasa fragmen ini membahas masalah tentang murid dan keluarga. Namun, fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki mengklaim bahwa Yesus punya istri. Ini sangat menarik. Jesus had a wife is of great interest. Karen King adalah seorang sejarawan Kristen yang dihormati dan ketua Holistic Divinity di Sekolah Harvard Divinity. Dia berkata bahwa papirus Koptik kuno dari abad keempat, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, seorang juru tulis menulis. Yesus berkata kepada mereka, istri saya, kalimat terpotong. Fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki mengklaim bahwa Yesus punya istri. Ini sangat menarik. Jesus had a wife. Menceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki anak. Masya Allah, bukan hanya hasil dari eksplorasi saya, opini saya, kita telah saksikan bagaimana ilmuwan mereka, kalangan mereka, sejarawan mereka menyatakan bahwa Yesus punya anak, Yesus punya istri, dan itu berdasarkan papirus
yang telah kita tadi saksikan bersama. Jadi saudaraku, kita sudah mengenal ya bagaimana Yesus punya anak, Yesus punya istri. Akankah konsep ketuhanannya menjadi 5 in 1, 5 di dalam 1? Bapa, Anak, Roh Kudus, kemudian cucu, kemudian istri. Akankah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Profesor Karen L. King, kelahiran 1954, dibesarkan di Sheridan, Montana, adalah seorang sejarawan agama yang bekerja dalam bidang gereja perdana atau gereja mula-mula, merujuk pada kekristenan pada masa antaranya penyaliban Yesus dan Dewan Nikea pertama pada abad keempat, mengumumkan penemuan papirus ini pada tahun 2012. Dan mahasiswanya, Anne-Marie Lujanczyk, menamai fragmen ini Injil Istri Yesus sebagai referensi. Namun selanjutnya mengakui bahwa penamaan tersebut kontroversial. King sendiri menekankan bahwa fragmen ini tidak dijadikan bukti bahwa Yesus pernah menikah. Injil Istri Yesus atau yang dikenal Gospel of Jesus' Wife merupakan sebuah nama yang diberikan untuk sebuah fragmen papirus yang ditulis dalam bahasa Koptik Mesir yang memuat tulisan Yesus berkata kepada mereka, "Istriku." Naskah fragmen ini diduga merupakan hasil terjemahan pada abad keempat dari sebuah Injil yang kemungkinan ditulis dalam bahasa Yunani pada pertengahan kedua abad ke-2. Naskah ini sekarang terbukti adalah suatu pemalsuan yang diakui pula oleh orang yang pertama kali mengumumkannya, yaitu Karen L. King. Selama 4 tahun, Karen L. King, sejarawan Kristen Harvard, membela apa yang disebut Injil Istri Yesus terhadap para sarjana yang berpendapat bahwa itu adalah pemalsuan. Tapi Kamis untuk pertama kalinya, King mengatakan papirus yang diperkenalkan ke dunia pada 2012 kemungkinan palsu. Ini yang dimuat oleh The Atlantic pada Juni 16, 2016. 4 tahun setelah pertama kali diungkapkan 2012. Lalu kita bisa melihat pada artikel selanjutnya, yaitu informasi terkait Karen L. King, cambridge.org. Copyright President and Fellow of Harvard College 2014. Published online by Cambridge University Press, 10 April 2014. Semua di sini dijelaskan terkait tulisan yang di dalam fragmen, material, paleografi, bahasa, interpretasi, dan yang lebih menariknya lagi, pada akhir kata, Karen L. King mengungkapkan bahwa pada Januari 2014, saya menyimpulkan artikel ini dengan menyatakan bahwa ini bukan kata terakhir tentang subjek ini. Di awal Maret saya menerima berita tentang hasil pengujian radiokarbon kedua dari artefak material GJW yang memberikannya tanggal rata-rata 741 Masehi. Tanggal ini menunjukkan jalur penyelidikan baru ke dalam konteks sirkulasi fragmen di Mesir dari periode Islam. Mengingat penunjukan Al-Quran tentang Yesus sebagai anak Maria dan pandangannya bahwa Nabi dalam kurung diantaranya Yesus diberi nomor biasanya adalah menikah, meskipun Al-Quran
tidak secara spesifik menyatakan bahwa Yesus menikah. Kita bisa lihat the result. Apakah saudara Nandar tidak membaca terkait berita ini? Atau hanya sekedar mencari sensasi untuk menambah subscriber? Lantas bagaimana tanggung jawab beliau terhadap para pengguna YouTube yang mengikutinya? Apa dia lepas tangan dengan menyebarkan fitnah? Ini bisa dikatakan hoax. Mari kita bijak dalam menggunakan sosial media, mencari informasi sebanyak mungkin. Semoga Nandar sehat, sadar, dan waras.